Video kali ini benar-benar video yang tidak pantas untuk dicontoh karena ini merupakan kebodohan dari si sender. Kenapa gitu loh, kok ada orang yang berani melakukan hal seperti ini? So, gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come, bring it through, hold back, slow it down, bitches on the line, and you know. Hai semuanya, welcome back to Story with Saksa. Jadi di sini aku bakal bacain cerita-cerita kalian yang menjijikan, membagongkan, menyedihkan. Semuanya akan aku bacakan di sini. So, cerita kali ini merupakan cerita yang dikirim salah sender yang kebetulan itu momennya sih lebih ke malu sih, memalukan sih. Absurd juga. Kok bisa dia kepikiran hal-hal seperti ini? Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Jujur, ini salah satu hal paling memalukan yang pernah aku lakuin waktu sekolah. Dan sampai sekarang kalau ingat kejadian ini, aku masih malu sendiri kak. Karena demi cari perhatian, pengen dianggap keren, aku pernah pura-pura kesurupan. Dan yang bikin aku nyesel gara-gara itu, satu sekolah jadi panik. Kejadian ini waktu aku masih SMP. Waktu itu sekolahku ini lagi sering ada cerita-cerita tentang kesurupan massal. Hampir tiap minggu selalu ada aja murid yang tiba-tiba nangis, teriak, atau pingsan. Dan karena kejadian itu, suasana sekolah jadi serem banget. Semua orang ngomongin hal-hal mistis. Bahkan tiap ada kelas kosong sedikit langsung aja dikait-kaitin sama makhluk-makhluk itu. Nah, bodohnya aku waktu itu malah kepikiran buat ikut-ikutan karena aku lihat murid yang kesurupan diperhatiin banyak orang. Guru panik, teman ngumpul, semua fokus ke dia dan tak kenapa aku pengen ngerasain hal-hal perhatian kayak gitu. Hey, are you crazy man? Gak ada gitu loh, cari perhatian yang lain gitu loh, jangan kayak gitu loh, masih ada gitu loh untuk mendapatkan perhatian atau attention. Itu masih banyak hal-hal yang bisa kamu lakukan, gak harus dengan cara ini. Jadi suatu siang setelah olahraga aku ini mulai acting. Awalnya aku diam sambil nunduk, terus napas dibikin berat. Lalu aku mulai gemeter pura-pura. Teman-temanku ini langsung panik, mereka manggil guru. Dan di situ aku mulai ke bawah arus suasana. Aku mulai teriak-teriak, nangis, bahkan ngomong ngawur kayak di film horor. Dan yang bikin aku kaget, semua orang percaya. Satu kelas langsung heboh. Ada yang baca doa, ada yang nangis ketakutan, bahkan beberapa teman sampai ikut histeris. Karena kejadian itu, sekolah jadi makin panik. Guru BK sampai datang, satpam sampai datang, bahkan orang tua murid sampai ada yang dipanggil. Aku masih terus acting karena udah terlanjur juga sih. Tapi jujur di dalam hati aku mulai takut sendiri karena semuanya jadi terlalu besar. Sampai akhirnya ada satu guru yang ngomong pelan ke aku, kalau emang sadar, berhenti sekarang. Dan detik itu aku langsung diam karena aku ngerasa beliau tahu kalau aku bohong. Tuh kan? Kena kan kau? Kena kan kau? Bangkai akan selalu ditemukan gitu loh. Gak usah pura-pura. Besoknya aku dipanggil ke ruang BK kak, dan ternyata ada temanku yang sadar kalau aku pura-pura. Wah, cepu temennya. Temenmu cepu, gak asik dia, gak asik, cepu dia. Gak asik, gak usah ditemenin, cepu dia. Gak mau dia ikutan orang happy itu. Gak asik dia, gak asik. Rasa goblok. Katanya waktu semua orang panik, dia lihat aku sempet ngintip reaksinya orang-orang. Di situ aku langsung malu banget. Aku akhirnya ngaku semuanya dan jujur, itu pertama kalinya aku lihat guru-guruku kecewa banget sama aku. Bukan karena aku nakal, tapi karena aku bikin satu sekolah panik demi perhatian sesaat. Hey sender, kau masih bilang kau gak nakal? Itu nakal. Itu kenakalan, itu juga termasuk kenakalan. Hey, di mana otak kamu, di mana akal kamu, bisa mikir nggak? Itu juga masuk kenakalan itu. Kenakalan nggak harus berhubungan dengan hal-hal yang dilarang, itu juga termasuk kenakalan. Lu pura-pura kesurupan buat dapetin attention orang, tapi kau sendiri mana? Orang-orang kau bikin panik, orang-orang kau bikin takut. What? Kau masih ngerasa kau gak nakal?
Setelah kejadian itu aku jadi bahan omongan satu sekolah, malu banget. Ya jelas, kalau kau nggak malu, kau itu yang bermasalah, akal kamu bermasalah itu namanya. Tapi dari situ aku belajar satu hal penting Kak, kadang saat kita terlalu haus perhatian, haus attention, kita bisa ngelakuin hal-hal bodoh tanpa mikirin dampaknya ke orang lain. Dan sampai sekarang aku masih nyesal pernah bikin orang takut cuma demi dianggap menarik. Gini ya Sender, aku tahu momen itu you are child, kamu masih kecil, kamu masih SMP, kamu masih tahap pendidikan, ya masih mau masuk usia pubertas, jadi mental kamu tuh masih nggak stabil, mental kamu masih naik turun. Tapi balik lagi, attention yang kamu dapatkan itu kan buruk kan. Kamu bisa kok dapetin perhatian yang lebih, perhatian yang bagus itu dengan cara prestasi. Kamu berprestasi, jadi kamu akan dapat attention, dan perhatian itu akan selamanya kamu genggam karena kamu mendapatkan prestasi. Kalau sekarang, kalau kayak gini, yang ada kamu dapat attention tapi kamu juga dapat cacian, makian. Baliknya kemana? Ke diri kamu, mentalmu nanti. Iya kalau kamu masih kuat gitu kan. Nah namanya mental, badan, itu otak, itu pasti akan ada suatu saat gak kuat gitu loh. So ya, untungnya kamu sekarang sudah sadar, kamu sudah mau memperbaiki dirimu sendiri. Dan buat teman-teman Sender semuanya, jangan pernah diikutin ya cara seperti ini. Kalau emang mau dapat attention, kalau mau emang dapat perhatian yang lebih, bisa cara yang lain, cara yang lebih masuk akal dan cara yang lebih berbobot, lebih elegan. Itu aja caranya, nggak usah cara-cara tiba-tiba ikut-ikutan surupan masal, apaan gitu, nggak penting. So ya, video kali ini sampai sini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan aku akan bacakan semua cerita-cerita kalian lainnya. See you on the next video. Bye-bye. Makasih sudah bertahan.